Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum. Organisme, baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom seperti organisme yang kompleks umumnya dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan. Apapun yang pada sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Tujuan praktikum 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding C. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain, aliran sitoplasma. 4. Mengamati isi sel mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel antara lain vakuola dan minyak. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Alat dan bahan. 1. Mikroskop 2 gelas ukur 3, pipa tetes 4, kaca preparat 5 silet 6 tutup kaca preparat. 7. Kencur 8, jagung 9, cabai 10, buah pir 11, rheo discolor 12, daun durian 13, batang bayam diri 14, begonia 15, tempelur ketela. Cara kerja. Awal iris setipis mungkin bahan segar yang akan kita gunakan, kemudian letakkan di kaca preparat, dan teteskan air kemudian ditutup dengan penutup kaca preparat. Selanjutnya dicek melalui mikroskop yang telah disediakan. Hasil kerja 1. Sel kencur 2. Sel daun rheo 3. Sel tangkai begonia 4. Sel buah pir 5. Sel empelur ketela 6. Sel cabe 7. Sel jagung 8. Sel daun durian 9. Sel barang bayam durian. Pembahasan 1. Menentukan sel tumbuhan dari berbagai jenis tanaman 2. Mengidentifikasi sel tanaman batang begonia, buah pear, lidah buaya 3. Melihat struktur sel yang terdapat pada tumbuhan yang diamati 4. Mempelajari bagaimana cara mengamati sel menggunakan mikroskop. Kesimpulan 1. Sel merupakan unit dasar kehidupan. Mempelajari sel tumbuhan membantu memahami bagaimana tumbuhan berfungsi, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Pengetahuan tentang sel tumbuhan sangat berguna dalam pertanian untuk meningkatkan hasil panen, kualitas tanaman, dan ketahanan terhadap penyakit. Ini juga bermanfaat dalam pengembangan bioteknologi pangan. 3. Ilmu sel tumbuhan dapat digunakan dalam upaya konservasi tumbuhan, pemahaman adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, ilmu sel tumbuhan sangat penting bagi kemajuan sains, kesehatan, dan lingkungan serta memiliki dampak luas dalam berbagai bidang industri. Terima kasih.